Nama Yesus Kristus di mana? Coba, jangan sambil merokok, Bang. Kalau nama Nabi Muhammad ada, makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 146, ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa dikenali begitu intensnya? Karena tertulis namanya di dalam perjanjian lama. Tadi Anda mengatakan, Pak, Anda menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Yesus menyuruh kita nyembah siapa? Menyembah Allah. Ternyata umat Islam lah yang menyembah Allah. Lalu Anda mengatakan kita menyembah Yesus memang tidak ada yang nyuruh, tapi dinubuatkan. Dinubuatkan di mana, Pak? Kalau nubuatan Nabi Muhammad ada di dalam Kidung Agung. Sekarang saya tanya, nubuatan di dalam perjanjian lama mana yang menyebut nama Yesus Kristus? Silakan. Jadi begini, Bang. Abang itu, saya kenal abang itu apologet Islam. Ya. Kalau abang bertanya sama saya di mana Yesus dinubuatkan, ya jelas kita sebagai orang Indonesia nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Terus adanya nama siapa? Buktinya tadi kan Ahmad jadi Muhammad. Iya. Namanya siapa terus? Terus ditafsirkan Muhammad, kan itu. Enggak, saya tidak menafsirkan, itu tertulis, Pak. Ini kitab Anda. Saya ini seorang pengacara, seorang lawyer. Ini jelas dari LAI dan dia merupakan yayasan badan hukum terdaftar di Kemenkumham. Ini saya tidak berbicara penafsiran saya, Pak. Yang saya kasihi lae, mau lihat godang lae, lihat mau lihat godang lae. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan saya. Ini Alkitab, Praise and the name Muhammad, bukan saya. Saya hanya menunjukkan. Itu ya? Bukan Alkitab. Astagfirullahaladzim. Ini bukan Alkitab. Astagfirullah, itu Alkitab, Bapak, dalam bahasa Ibrani. Astagfirullah. Jadi gini, Bang. Kalau boleh jujur, kan aku tuh tahu abang tuh. Iya, ganteng, tahu saya ganteng. Terus kenapa kalau ganteng? Bukan ganteng, pengetahuannya luas. Itu kan Kidung Agung. Luas. Makanya nggak ada debater Kristen yang berani karena pengetahuan saya luas. Terus bukan masalah itu. Kidung Agung itu surat apa itu Kidung Agung? Coba saya tanya dulu. Astagfirullah. Surat jadi apa? Gini ya. Kidung Agung itu, Bang. Bang, Kidung Agung itu bukan surat. Udah. Abang ini nyomot-nyomot istilah Quran. Kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Kidung Agung itu bukan surat. Itu masuk dalam kategori Ketubim. Jadi gini, ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketubim, bukan surah. Aduh, abang ngejiplak Islam lagi. Udah kata Allah dijiplak, kata surat dijiplak. Baru salah kata aja abang udah nyosor. Iya. Terus lanjut gimana? Jadi abang aja Kristen salah-salah kata, surat katanya. Itu bukan surat. Kidung Agung itu kan Mazmurnya Daud. Astagfirullah, salah lagi udah. Kalau Kidung Agung kok Mazmurnya Daud? Kidung itu Song of Solomon, bukan Mazmurnya Daud. Astagfirullah, salah lagi, Pak. Ini Pak, mohon maaf Pak ya. Ini teman-teman Kristen yang nonton juga bakal tahu. Sebentar lah ya. Saya nggak lari. Abang mengatakan bahwa Kidung Agung ini sebentar. Anda mengatakan kalau Kidung Agung Mazmur Daud. Mazmur dan Kidung Agung dua kitab yang berbeda. Kalau Mazmur baru yang ditulis oleh Daud. Kalau Kidung Agung itu ditulis oleh Solomon atau dalam Islam Raja Sulaiman. Malah nggak percaya. Kan bohong gitu. Loh kok bohong? Teman-teman dikasih tahu yang jujur.
Oke lah, saya tunjukkan ya. Nah, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong bang. Ini Dikasih tahu malah dikira saya bohong. Begitu banyak ya, apa sih bang, jangan dikibulin. Ya Allah, mana ada kitab Salomon, nggak ada. Astagfirullah, Bapak ini Pak, Bapak ini tolonglah Pak, Bapak ini terlalu nekat, sudah salah dikasih tahu salah nggak percaya. Nih Pak, segera ini ya, Bapak baca. Jangan. Astagfirullah, ini Pak baca Pak, Bapak baca. Ya, Kidung Agung, coba Bapak pelan-pelan dibaca. Kidung Agung dalam Perjanjian Lama diyakini ditulis oleh raja siapa? Raja siapa? Dikasih tahu, dibilang Raja Daud. Astagfirullah, si Bapak. Raja Daud Pak, bukan Raja Daud. Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu anaknya Daud. Kalau Mazmur kok hilang? Bapak malah kabur. Dikasih tahu loh, Nandar jangan bohong, Kidung Agung itu Mazmur Daud. Mazmur ya Mazmur ditulis oleh Daud. Kalau dalam Islam namanya Jabur. Kalau Kidung Agung ditulis oleh Raja Solomon. Kalau dalam Islam Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman bisa berbicara hewan. Kasih tahu malah saya dibilang bohong. Ya apa sih? Kidung Agung dalam Alkitab Perjanjian Lama diyakini ditulis oleh Raja Salomo. Hal ini didukung oleh kata-kata pembuka Kidung Agung dari Salomo. Ya, Kidung Agung 1 ayat 1 kita buka. Dikasih tahu saya dibilang pembohong. Gimana sih Bapak ini? Oke teman-teman, kita buktikan ya. Malah kabur Bapak ini. Nah teman-teman, kita lihat. Nah, Kidung Agung 1 ayat 1. Kidung Agung dari Salomo, bukan dari Daud. Dikasih tahu yang benar, nuduh saya bohong. Memang kocak koten-noten ini. Enggak, maksud saya gini loh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Di dalam Islam itu lebih tinggi. Ya, Al-Islamu, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Masa orang Islam lebih ngerti Bible-nya Kristen sementara Kristen tidak ngerti Bible? Kidung Agung Kidung Agung dia bilang surat satu salah. Kalau surat itu tulisan si Paulus, surat Paulus di Roma, surat Paulus di Efesus, itu surat namanya. Satu. Kidung Agung itu bukan ditulis oleh Raja Daud. Kalau Mazmur baru Raja Daud. Kalau Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo. Salomo dalam Islam Nabi Sulaiman. Maksa ya sudahlah. Lae mau lihat godang lae. Aduh. Halo. Malam Kanandar. Mau bertanya. Kristen atau Muslim? Aku Kristen. Oke, apa pertanyaannya? Maaf ya, aku belum bisa buka kamera. Ya, kalau buat perempuan saya kecualikan ya. Gimana? Kanandar, aku mau tanya, kalau di Islam itu konsep ketuhanannya gimana sih? Konsep ketuhanan Islam sama dengan Yahudi, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Makanya tadi saya menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Ya, konsep ketuhanan itu sebagaimana Anda Kristen atau Katolik, Protestan atau Katolik? Aku Protestan. Ya, Protestan.
Saya bukakan ya, saya nggak mau berbicara dusta. Nah, saya bukakan Quran dan Torahnya. Keluaran 20 ayat kedua. Ya. Kalau Tuhan bangsa Israel itu mengaku sebagai Tuhan, makanya tidak ada kegaduhan, tidak ada perselisihan, tidak ada perdebatan antara Islam dan Yahudi. Karena Yahudi jelas Tuhannya. Kenapa Kristen dan Islam berdiskusi? Karena Tuhan Kristen itu berbeda sendiri. Contoh, kita lihat. Keluaran 20 ayat kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di dalam bahasa Ibraninya Anochi Yudhefafe Eloheha. Aku ini adalah Allah Eloheha, Tuhan kamu. Asher Hosyatiha Me'aret Misraim Mibait Abadim. Ya, yang telah membawa engkau keluar dari negeri Mesir, ya, dari Misraim. Mibait Abadim, yang telah membebaskan kamu dari perbudakan Abadim. Bait Abadim, dari rumah perbudakan. Kalau Tuhan Yahudi mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah, nah Tuhan Yahudi juga minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Kita lihat ini nih. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa perjanjian utama antara Israel dengan Tuhan? Saya bacakan. Berfirmanlah ia kepada Musa. Ia di sini adalah Allah, ya. Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Tuhan bangsa Israel memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Nah, ini sebetulnya terjemahannya kurang begitu tepat, ya. Saya terjemahkan sesuai dengan bahasa Ibraninya. Di sini dikatakan Ve'el Moshe Amar Aleh El Yudhefafe, ya. Berfirmanlah ia kepada Musa, Atah kamu Feharon dan Harun, Nadab, Fa'abihu dan Abihu, Fesib'im dan 70 Miziknai Yisrael, dan 70 orang-orang tua dari Israel. Apa di sini? Rekam. Kalau saya berdusta, kalau saya asal-asalan, direkam. Silakan cari pendeta yang bisa bahasa Ibrani. Bener nggak ucapan saya? Di sini dikatakan Fehistahafite merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Tuhan bangsa Israel minta disembah. Nah, Tuhan bangsa Israel minta disembah. Perintah menyembah ada. Kita lihat yang Islam. Apakah Islam sama dengan Yahudi? Sama. Keluaran Quran surat 20 ayat ke-14. Ya. Nah, kita lihat di sini. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya dan bahasa terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis salata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sama. Kenapa kami menyembah Allah? Karena Allah mengaku sebagai Tuhan dan ada perintah menyembah Allah. Kenapa Yahudi menyembah Yahweh? Karena dia mengaku sebagai God dan dia minta disembah, menyuruh menyembah sebagai perjanjian utama antara Tuhan dengan Bani Israel. Lalu saya tanya sama orang Kristen, mohon maaf, teman-teman Kristen menyembah Yesus sebagai Allah, siapa yang nyuruh? Saya 16 tahun belajar Kristen. Ada orang yang dulu satu gereja dengan saya, namanya Tasya. Tanya sama dia. Saya belajar Kristen itu sampai ke gereja. Gereja Mesianik saya masukin, gereja Tiberia saya masukin, gereja Betani Mawar Saron saya masukin, gereja Gemahak, gereja Masehi Advent hari ke-7 saya masukin. Saya tahu banget Alkitab, ternyata nggak ada. Siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Tidak ada.
Tapi kalau pertanyaannya dibalik, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Matius 4 ayat 10. Payomer Yehoshua Hamasyah, berkatalah Yesus Kristus, ibdu et Allah, enyahlah kau satan, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Allah saja engkau menyembah, bukan kepadaku. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Coba Bunda cari. Bunda siapa ini namanya? Bunda Rike? Aku Magda namanya. Oh ya, Bunda Magna ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kak Magna, di mana dan siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus. Di mana? Di mana Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah, dan siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Yasir, terima kasih. Coba kakak buka hati, kan ada lagunya kak, buka hatimu, bukalah sedikit untuk kebenaran Islam, sehingga ada keselamatan buat kakak Magdalena. Hoya, hoya. Itu saya nyanyiin. Nah coba jelaskan. Tuh, kalau diskusi sama saya langsung ketawa teman-teman, ada hiburannya. Sok, kakak tunjukkan. Ada di Alkitab itu. Iya, Alkitab mana? Alkitab mana? Nanti saya bacakan Yunaninya, saya bacakan bahasa Ibraninya. Tunjukkan yang mana? Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Siapa? Di mana? Di Alkitab, cuman aku nggak tahu ayat berapa, HP aku satu doang. Kalau misalkan searching nanti. Ya, nggak apa-apa. Anda searching sekarang. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam keempat gospel? Dan siapa yang menyuruh Yesus? Siapakah yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Anda boleh googling dulu. Ketika Anda googling, Anda tetap di room saya. Cuma suara Anda tidak terdeteksi. Silakan cari dulu. Nah, begini teman-teman. Kalau perempuan saya kecualikan ya. Kalau perempuan Kristen, ya Yohanes berapa? 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Itu ya. Thomas ketika kaget. Betul. Ini loh Kananda. Boleh. Tuhan Yesus itu kan bisa dikatakan Allah, bisa dikatakan guru, bisa dikatakan pokoknya. Enggak. Pertanyaan saya bukan itu kak. Contoh saya kasih pertanyaan ya buat orang Yahudi. Orang Yahudi ya yang nyuruh kalian menyembah Yahweh ini siapa? Ya Tuhan kami sendiri, Yahweh. Di mana ayatnya? Keluaran 24 ayat 1. Di mana Yahweh mengaku sebagai Allah? Di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Sekarang kalau pertanyaan yang sama saya layangkan, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dan siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Coba, siapa yang nyuruh? Yohanes 20 ayat 28 itu salah besar. Nanti saya jelaskan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. En arke en hologos kai hologos en prostonteon. Pada mulanya Allah berfirman, dan yang berfirman itu adalah Allah. Itu dalam bahasa Yunani yang benar terjemahannya. Lagi pula itu bukan perkataan Yesus, nggak ada korelasinya, dan itu bukan tentang penyembahan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu nggak ada korelasinya dengan pertanyaan saya. Makanya itu kan ini loh karena Tuhan itu mengakui bahwa dirinya Allah di situ Yohanes 1 ayat 1. Bukan, nggak ada. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Itu tuh bukan dari Alkitab itu dari himne Platonis, himne Kristen itu. Itu bukan perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus itu contoh. Berkatalah Yesus, menjawablah Yesus. Markus 12 ayat 29. Ya, saya bacakan. Payomer Yehoshua Harishona, Payomer Yehoshua Hamasyah, Ana Harishona, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Ada Yesus ngomong. Nih, Yohanes 1 ayat ke-1 itu mengacu kepada himne Platonis. Saya tunjukkan ya. Saya nggak mau. Saya dibelikan buku harga jutaan, harus saya sampaikan, harus saya pertunjukkan. Maksudnya saya tunjukkan datanya. Sabar ya. Ini bukunya harganya jutaan nih.
Saya tunjukkan data kalau Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan, bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan. Saya tunjukkan, sebentar ya. Ya. Saya ambil dulu bukunya. Nah, sudah kembali. Nih Kak, saya tunjukkan kepada Kakak Magda. Iya. Nih, ini adalah kitabnya Kristen ya, bukan kitabnya Islam. Namanya adalah The New American Bible, Catholic Bible Fresh. Ini Philippine Bible Society. Ini member United Bible Society. Ini diakui di seluruh dunia sebagai sebuah kitab rujukan orang Kristen. Saya tunjukkan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nah, kita lihat ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, it was probably an early Christian hymn. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah Christian hymne. Bahkan kita lihat nih, ternyata dia adalah intelligibility of reality Hellenistic philosophy. Bukan firman Yesus, bukan perkataan Yesus. Ternyata himne Platonis, nyanyiannya Kristen dimasukkan ke sebuah kitab yang namanya apa? Yang namanya kitab Yohanes. Bahkan Kak Maria Magdalena, Injil sendiri yang nulis itu nggak jelas. Mau saya tunjukkan buktinya. Nah, ini yang ngasih buku ini, Masya Allah, Pak Haji, terima kasih sudah hadir. Saya tunjukkan, Pak Haji, makasih. Jadi ilmunya berkah, bermanfaat teman-teman ya. Ini dari Pak Haji tuh, barusan yang ngegip. Baik, saya tunjukkan datanya. Kalau yang nulis Bible itu nggak jelas. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Saya tunjukkan juga. Nih Kak Maria, Kak Magda, gimana? Iya, iya. Ya, Kak Magda, ini data saya itu jelas loh, diakui ISBN. Ini namanya Tafsir Perjanjian Baru, ya. Ini bukan karangan umat Islam. Kita lihat di sini. Penerbit PT Canisius, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia, anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Ada ISBN-nya, jelas. Kemudian di sini ada imprimatur, ada nihil obstat dan lain sebagainya. Bisa dicek, bisa dibuktikan bahwa ini adalah data valid yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja. Ya, saya tunjukkan nih bahwa Injil itu nama-nama Matius, Markus, Lukas itu tidak jelas, Kak. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, ini contohnya. Saya bacakan ya. Injil menurut Matius. Saya bacakan pengarang. Ini halaman berapa? Halaman 19. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus sebagaimana tertulis dalam Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, 19 halaman 20, kita lanjutkan ya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris, bukan murid Yesus. Ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Berarti bukan dia yang nulis. Nih, ini kesepakatan bapak-bapak gereja ya. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat
bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Tuh, ini data dari Katolik loh. Kalau Katolik itu ada magisterium gereja, ada budaya apostolik, ya, ada KGK, Katekismus Gereja Katolik. Ini bukan dari Islam ya. Saya tunjukkan sekarang halaman 165. Bagaimana kita meyakini sesuatu kebenaran kalau kita tidak ngerti ini yang nulis siapa? Injil menurut Markus, pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Kak Maria Magdalena, kalau kita belajar tentang Islam, kalau hadis nggak ada sanadnya, itu langsung hadis maudhu, hadis palse. Hanya ada matan, hanya ada redaksi, yang nulis nggak jelas siapa, itu matruk, itu tertolak dalam Islam. Makanya kenapa di dalam Islam ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, karena sanad. Sanad itu apa bang? Sanad itu transmisi. Contoh, hadasana Umar, hadasana Ali, hadasana Abu Bakar, hadasana Ubaidillah, hadasana, itu namanya sanad, mata rantai. Ini Matius, Markus, Lukas yang nulis itu nggak tahu siapa. Lantas berita ini bersumber dari siapa? Makanya Yohanes 1 ayat ke-1 ternyata dia adalah himne Kristen, bukan firman Tuhan. Kalau Yesus mengatakan, nih ada kalau Yesus mengatakan sembahlah Allah, ada ya, tapi kalau sembahlah Yesus sebagai Allah nggak ada. Saya tunjukkan, mohon maaf agak lama ya Kak ya, mohon terima kasih ada kesantunan Anda ya. Matius 4 ya, Matius 4 ayat 10. Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita sayangi, dalam bahasa Inggrisnya I love you full Yesus Kristus, but I love you Prophet Muhammad more and forever. Masya Allah, aku mencintai Yesus sepenuhnya, tetapi aku lebih cinta kepada Nabi Muhammad ya selama-lamanya. Masya Allah, Yesus kita cintai, tapi kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad lebih daripada kecintaan kepada Yesus. Matius 4 ayat ke-10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan kepadaku. Yesus tidak berkata hanya kepadaku saja kau menyembah, enggak ada. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam bahasa Ibraninya Hesiblo Yeshua, berkatalah Yesua kepadanya, ya histalek, enyahlah hasatan, enyahlah satan. Hen ketub, sebab ada tertulis, apa tertulis? La Allah, la Adonai, la Yahweh Eloheha, sebab Allah itulah Tuhan kamu. Tistahafe, menyembah itu hanya kepadanya. Veoto lebado ta'abod, hanya kepada Dia saja engkau bersujud ya. Ini kata-katanya tistahafe veoto, lebado ta'abod, hanya kepada Dia engkau menyembah ya, hanya kepada Dia engkau menyembah. Kita lihat di dalam terjemahan ayatnya coba. Kemudian Yesus berkata kepadanya, enyahlah satan, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah. Beribadah dalam bahasa Arabnya, menyembah dalam bahasa Indonesia ya, avodah dalam bahasa Ibrani. Tuh, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja kamu beribadah, bukan kepada Yesus. Ini satu. Kita lihat satu lagi, Markus 12 ayat 29 ya. Apa kata Yesus dalam bahasa Ibrani? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya Ana Yeshua Harishona Hi Sema Yisrael, Allah Elohenu Allah Ehad. Dengarkanlah hai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Lalu Yesus itu siapa bang? Yesus itu adalah seorang hamba. Di mana? Kisah Para Rasul 3:13 ya, saya bacakan.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya siapa? Yaitu Yesus. Yesus itu seorang hamba, ya, Yesus itu seorang hamba. Satu, kita lihat lagi, ya, Yesus itu adalah seorang nabi. Matius 21 ayat ke-11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, di dalam bahasa Ibraninya Hesibu Hamonei Haam Han Nabi, inilah seorang nabi. Siapa namanya? Yeshua, namanya Yeshua, ya, min Nazaret, dari Nazaret, Asher Bagalil, dari Galilea, ya. Yesus dari Nazaret, Asher yang datang, Bagalil dari Galilea, ini di Galilea. Tuh. Ada juga kamus Alkitab. Pernah baca kamus Alkitab enggak? Saya tunjukkan kamus Alkitabnya. Dulu waktu di gereja Gemahat, nama saya Anthony Paris. Waktu saya di gereja Masehi Advent hari ke-7, nama saya adalah Anthony Faris, ini lambangnya, ya, Seventh Day Adventist. Buat Anthony Faris dari Ika Puspitasari 0607-2009 ketika saya di Balikpapan. Dulu nama saya Anthony Faris. Saya tunjukkan kamus Alkitabnya. Ya, kamus Alkitab dibaca makanya, ya. Nih, Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat ke-5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi. Nabi itu adalah seorang hamba Tuhan. Begitu, Kak. Tadi ini ada yang bilang ngaku-ngaku. Teman-teman, saya dulu itu di gereja. Kalau nggak percaya, tanya Tasya. Orangnya masih hidup, suka live TikTok. Dia alirannya Wanes, dulu mesianik, satu gereja dengan saya. Tanya dia. Orang saksi hidupnya orang Kristen, nggak percaya. Begitu, Kak. Mohon maaf ya, memang yang komen ini suka fitnah. Ya, ada lagi. Terima kasih, Pak Pirka. Tanya lagi, Kanandar. Oh, boleh. Kalau santun kayak gini saya wah senang ditanya. Gimana? Ya, Kanandar, aku mau tanya. Kan aku sering tuh ngikutin itu live-nya Edis TV kan. Nah, terus boleh. Terus tuh Edis TV tuh bahas kalau Yesus kami kan hidup kembali, kalau Nabi Muhammad tuh di liang kubur kenapa disembah? Karena kan Nabi Muhammad itu kan roh itu kan Tuhan gitu. Maksudnya gimana sih, Kanandar? Apa benar orang Islam? Baik, saya jelaskan. Makasih. Baik. Ya, baik, saya jelaskan ya. Si Edis Sidabutar kemarin kalau lawan saya di-kick. Dia kabur lawan saya. Saya tunjukkan. Edis Sidabutar tanya yang bersangkutan secara intens. Dia itu berdiskusi dengan saya dari tahun 2012 sebelum ada TikTok, sebelum ada WhatsApp. Kita dulu teleponnya pakai Tokmania, simpati, masih ingat ya, 3.000 atau 2.500 dapat 100 menit gitu. Itu saya debat sama Edis. Oke, saya tunjukkan ya datanya dulu ya. Iya. Oke, datanya apa dulu? Nanti saya jelaskan. Ya, saya ingin menunjukkan dulu bahwa si Edis Sidabutar mengakui tentang apa? Tentang saya. Tentang bagaimana kita bersikap kepada Alkitab. Mohon maaf biar enggak berantakan rambut saya pakai peci dulu. Peci ini adalah peci yang saya pakai ketika saya masih ganteng. Ini videonya nih. Nah, sekarang udah nggak ganteng, teman-teman. Kita lihat. Laki-laki Kita dulu ya. Iya, sabar. Oh, sabar, salah akun. Sabar ya. Iya.
Baik. Nah ini Kak, kita lihat. Suaranya kedengar Kak? Halo? Kedengeran Kanandar. Oke, nih lihat nih. Iya, sama atau termasuk di debater-debater muslim. Iya, sama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Wih, Ustadz Nandar sampai tersipu teman-teman. Waduh. Ustadz Nandar sampai tuh lihat senyumnya manis gara-gara Edis bilang Ustadz Nandar Islamnya di atas rata-rata. Makanya Kak Magda, Edis Sidabutar yang sekarang dengan yang dulu berbeda. Kalau dulu carinya yang pandai Islam, yang pandai Kristen. Kalau sekarang nenek-nenek dinaikin, orang yang nggak ngerti Islam dinaikin. Kalau saya nggak berani sama saya, ada videonya kemarin sampai saya diturunkan berulang kali. Kalau dulu baik sama saya. Oke, kita lanjutkan. Di debater-debater muslim. Iya, sama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, Tuh. Sugi Kristologi. Orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Kalau sekarang carinya yang awam-awam. Ya kalau dulu carinya Ustadz Sugi Kristologi, Ustadz Nandar. Sekarang sama Ustadz Nandar gak berani. Oke, sekarang kita lihat kesaksiannya. Nah, di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia. Ya, Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Tuh. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset. Tuh. Karena terjemahan yang salah. Oke, saya tunjukkan ya Kak Magda, kalau terjemahan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Saya tunjukkan nih, ini sebelum direvisi Tuhan Yesus, saya tunjukkan kitabnya, saya punya kitabnya. Ya, kitab saya banyak, bahkan yang dipegang oleh Edi saya punya, study ya, edisi study. Kenapa nih layarku goyang-goyang? Teman-teman, tap-tap layar nih, udah aduh goyang-goyang layarku, kenapa ini? Ya, goyang-goyang. Ya, sabar. Nah, Alkitab yang si Edis punya yang ditunjukkan teman-teman, sabar ya, nanti saya jawab satu-satu Kak. Nah ini yang si Edis pegang tuh kitabnya tuh edisi study, saya punya itu. Memang yang benar itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Satu. Nah, oke, kita tunjukkan. Kak Magda masih ada? Halo? Iya, masih. Apa suara saya putus? Iya. Nah, saya tunjukkan ya, Yohanes 13 ayat 13. Contoh Yohanes 13 ayat 13. Yang benar itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Coba Kak Magda, silahkan Anda baca. Ini sebelum dirubah ya, Yohanes 13 ayat 13. Coba dibaca.
Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyapa aku guru dan Tuan. Dan perkataanmu itu benar, sebab memang demikianlah aku. Nah, ini sebelum direvisi. Setelah direvisi jadi apa? Kita lihat. Ini setelah direvisi. Saya punya ex-girlfriend. Ini dari Mamuju, ya, dari Mamuju, Sulawesi apa gitu. Nama saya Anthony Faris. Ini saksi hidupnya. Nggak tahu sekarang masih hidup atau udah almarhum. Kita lihat sekarang Yohanes 13 ayat 13. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Nah, silakan Anda baca. Setelah dirubah bagaimana? Ini Yohanes 13. Jadi Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. kenapa dirubah? Makanya Edis mengatakan ini sumber dari kenapa kita berdiskusi itu sebenarnya sumber apa ya? Mohon maaf ya, sumber kekacauannya itu dari LAI. Nah, ini Edis sudah jujur nih. Bukunya tadi saya punya. Di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Padahal ya, terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku Bang, ini juga punya LAI. Tuh, yang saya tadi tunjukkan ya, saya juga punya buku yang Edis punya. Ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Oke ya, tadi sudah video poolnya bisa dilihat di YouTube Yonatan Nandar. Ini saya, banyak yang mengambil cuplikan ini tapi orang gantengnya nggak ditampilkan juga. Kalau saya ini asli, ini video saya. Jadi ketika Edis bersaksi videonya viral, itu orang gantengnya kenapa disembunyikan? Harusnya ditampilkan juga dong orang gantengnya. Baik, oke, tadi pertanyaannya apa Kak? Mohon maaf. Apa ya tadi? Orang Islam tuh kenapa sih sholawatan tuh Muhammad, tapi padahal Muhammad itu udah meninggal, nggak bangkit lagi, kenapa disembah gitu? Pertama, umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Ya, umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah orang Islam. Begitu, enggak ada. Baik, Nabi Muhammad itu hidup. Kata siapa Nabi Muhammad meninggal dunia? Saya tunjukkan ayatnya. Saya mah enggak berasumsi ya. Saya tunjukkan. Ya. Terus ya, sama itu loh. Saya tunjukkan. Ya satu-satu ya Kak ya, satu-satu ya, satu-satu. Tenang. Biar terjawab semua satu-satu. Jadi pelan-pelan. Ya. Ada ayat Qur'annya. Jadi yang pertama, umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada orang Islam yang menyembah Nabi Muhammad, baca Quran Surat Toha ayat ke-14. Kita hanya wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembah Nabi Muhammad berarti kita bukan orang Islam. Kenapa Islam hadir? Karena ada orang Kristen yang menyembah Yesus. Makanya ada agama Islam. Saya baca dulu ayatnya ya. Iya. Nih. Jadi Nabi Muhammad itu hidup. Kata siapa Nabi Muhammad meninggal dunia? Ya, Nabi Muhammad meninggal dunia, tapi hidup kembali. Di mana ayatnya? Nih, baca. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al Imran ayat 169.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rejeki. Jadi Nabi Muhammad itu jangan dikatakan meninggal, Nabi Muhammad itu hidup. Allah yang memberikan rezeki. Bahkan ketika kita bersolawat, Nabi Muhammad menjawab. Ketika ya Nabi Muhammad mau dicuri ya jasadnya itu dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW dengan bermimpi kepada orang-orang soleh, dengan memberikan mimpi kepada orang-orang soleh. Itu ayat Qur'annya. Satu. Jadi yang pertama, kita tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, tetapi dia hidup di sisi Allah. Begitu bang. Abang, kakak, ada lagi? Satu sudah. Yang kedua apa tadi? Yang kedua sudah. Terus? Satu lagi lah, Kanandar ya. Enggak maksud saya kalau mau bertanya apapun silahkan. Kalau Anda santun saya enak. Ya, apa una-una Anda, semoga ini menjadi wasilah agar kakak mendapatkan hidayah. Yang pertama, tidak ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Kalau ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad, itu murtad. Tidak ada dalil dalam Quran, tidak ada dalil dalam hadis kalau Nabi Muhammad adalah ilah. Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Ahzab 40 seorang nabi yang ummi. Oke. Terus apalagi pertanyaannya? Satu lagi kan Kananda nggak usah satu lagi kak, 100 pertanyaan pun kalau kakak niat belajar saya ladenin. Iya Kanandar, kan Kanandar kan mengimani iman Islam. Kalau Islam itu kan pasti Kanandar bener kan, pasti kan. Nah aku mau tanya, kalau misalkan agama Kanandar bener, kenapa orang Kristen kalau berdoa itu dijawab? Kayak contohnya orang tua aku misalkan lagi sakit terus puasa, besoknya sembuh gitu. Kayak seakan-akan tuh dijabah gitu loh sama Yesus gitu. Kenapa kalau orang Kristen itu misalkan menurut Kanandar agama yang salah, kenapa orang Kristen berdoa selalu dikabulin? Gitu aja sih. Ya, baik. Jadi jangankan Kristen, Hindu, Buddha berdoa dikabulkan. Ya, ada dukun berdoa dikabulkan juga, bukan hanya Kristen. Orang Hindu berdoa kepada Dewa Siwa dikabulkan. Maksudnya misalnya orang Hindu sakit, ya Dewa Siwa, Mahadewa, sembuhkanlah, sembuh itu. Ada Buddha, ya Buddha Siddhartha Gautama, sembuhkanlah aku, sembuh. Ada di Kalimantan yang menyembah yang dinamisme, animisme, menyembah batu, menyembah pohon, disembah pohon, ya pohon keramat, sembuhkanlah saya, sembuh. Bahkan banyak yang sakti, mandau aja terbang. Waktu kasusnya Sampit itu, mandau terbang, nggak kenal agama. Kok bisa itu terbang? Waktu saya di Balikpapan ngeri lihat videonya. Waduh, takut aku lihat videonya. Jadi agama benar itu bukan dari gini. Tuhan itu Maha Rahman, Tuhan itu Maha Rohim. Ya, kebenaran suatu agama bukan karena dikabulkan atau tidak. Kalau kita ingin melihat suatu agama itu benar, lihat 3 perkara. Yang pertama adalah Tuhannya siapa. Yang kedua, siapa yang membawa ajarannya. Yang ketiga, apa kitabnya. Kalau Quran, kakak, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, buat satu surat seperti Quran. Sekarang teknologi begitu canggih, satu surat terpendek dalam Quran itu 3 ayat.
Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuat ayat seperti Quran, satu surat. Apa kata Allah di ayat ke-24-nya? Kalau kakak tidak percaya dicatat ya, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 23-24. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lang taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin. Apa artinya? Pasti mereka tidak akan dapat membuatnya. Itu Allah sudah memastikan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-88, saya tunjukkan. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-88, saya tunjukkan. Jadi untuk melihat kebenaran agama bukan dikabulkan atau tidak, Allah itu sesuai dengan kehendak hambanya. Nih, Quran surat Al-Isra ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Apa artinya? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi membantu bagi sebagian yang lain. Tuh. Jadi makanya Kak, kalau seandainya ada sebuah tragedi, insiden yang melenyapkan semua kitab suci, baik dalam bentuk kitab, hardware, soft file, semua agama tidak akan memiliki kitab suci. Hanya Islam saja yang akan memiliki kitab suci. Kenapa? Karena hanya Quran yang dihafal oleh miliaran orang. Coba kakak ketik nih, anak 6 tahun menghadap Ustadz Adi Hidayat, pengen bertemu, hafal Quran 30 juz. Saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar bahasa Aramaik, menghafalkan ayat Alkitab tidak pernah bisa. Kenapa? Karena mohon maaf, karena Alkitab sudah tidak lagi firman Tuhan. Jadi untuk melihat kebenaran bukan dari sudut pandang yang kakak sampaikan, tetapi harus melihat konsep ketuhanan, melihat kitab suci, dan melihat siapa pembawa ajaran tersebut. Kalau kakak mau, saya tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan, penambahan-penambahan ayat Alkitab, saya bisa menunjukkan. Gitu Kak. Nah, ya udah deh Kak Nandar, makasih ya. Ada lagi, boleh lengkap seterusnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan loh. Ini gratis ini, tanpa kolekte, tanpa persembahan kasih, semuanya gratis ya. Teman-teman yang di bawah tap-tap layar, tidak ada kewajiban nge-gap. Begitu. Kakak bertanya aja, bertanya sepuasnya deh. Apalagi? Udah gitu aja. Bingung soalnya. Bingung apa yang dibingungkan? Coba apa yang dibingungkan? Iya nggak apa-apa sih, menurut aku semua agama benar gitu aja. Enggak, gini aja. Apa yang dibingungkan dulu, biar saya memberikan penjelasan yang sesuai dengan kapasitas Kak Magda sebagai orang Kristen. Mungkin saya menjelaskan sesuatu dalam kapasitas saya sebagai seorang debater. Nah, apa yang dibingungkan? Biar saya ulangi gitu kan, biar saya tidak mempunyai beban pikiran kenapa saya membuat menyampaikan kebenaran tetapi tidak dengan hikmah. Makanya saya akan meminta hikmah kepada Allah supaya bisa memberikan penjelasan yang lebih bisa menyentuh hatinya. Kan kalau ada kan lagunya, sentuhlah dia tepat di hatinya, kan harus tepat sasarannya. Iya. Ya udahlah. Tar dulu. Ini ada kakak-kakak dan bunda saya, sabar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Sorry Mak, baru dinaikin, aku gak lihat tadi tuh lagi fokus. Aku mantau di bawah aja. Ya nggak apa-apa. Ya Allah, bunda aku nggak lihat bunda, masya Allah. Belum. Punten. Ini bagus nih, Kak Magda ini bertanyanya santun gitu. Nah, salam kenal Kak Magda. Iya. Magdalena ya namanya ya. Kok Magda? Magdalena. Iya. Oh iya, Magdalena, Kak Magdalena ya kan, benar.
Teman-teman, kalau Kak Magda ya biar bisa open cam. Ini berapa sih viewernya? Biar bisa follow open ya. cam. Nggak bagus beliau, Kak Magda ini bagus bertanya santun gitu kan. Santun teman-teman, follow yuk, bantu dia biar bisa open cam teman-teman yuk. Ayo teman-teman muslim hebat, keren. 3.200 mata memandang.